Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala amuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan menyelesaikan kitab Al-Usul min Ilmil Usul, ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bab At-Tartib Bainal Adillah, atau urutan tingkatan dalil, ya. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari bab yang pernah kita kaji di pertemuan yang lalu, yaitu bagaimana caranya kita mengumpulkan atau mengurutkan dalil-dalil apabila terjadi kontradiktif atau dalil-dalil mungkin terlihat bertentangan, ya. Maka bagaimana cara kita mengkompromikan itu semua? Maka solusinya ada tiga, yaitu yang pertama adalah al-jam'u. Kita gabungkan dua dalil tadi sebisa mungkin dan kita tetapkan itu pada tempatnya masing-masing, ya. Al-jam'u. Kemudian yang kedua, jika tidak mampu untuk digabungkan dua dalil tadi di tempatnya masing-masing, maka kita menggunakan metode an-naskhu, nasikh mansuh. Dalil yang terdahulu dihapus oleh dalil yang datang belakangan. Oke. Baru kemudian kalau tidak diketahui, ya, garis waktunya, ya, maka kita menggunakan metode at-tarjih, ya. Metode at-tarjih yaitu merajihkan salah satu dalil yang paling kuat, ya, dengan menggunakan metode-metode yang disebutkan dalam kitab ini, ya. Yang pertama adalah metode tarjih itu an-nassu muqaddamun 'ala adh-dhahir. Ya. Di sini hanya kaidah saja tanpa menyebutkan contoh-contoh karena ini hanya sebatas pengantar saja sebelum masuk ke apa namanya studi lanjutan usul fikih, ya. An-nassu muqaddamun 'ala adh-dhahir. Ya. Teks yang maknanya pasti itu didahulukan daripada yang sifatnya zahir atau yang masih memiliki kemungkinan yang lain. Yang kedua, metode tarjih yang kedua adalah al-zahir muqaddamun 'alal muawwal, yaitu teks yang sifatnya zahir lebih didahulukan daripada yang sifatnya muawwal, ya. Yang muawwal itu apa namanya? Zahir yang sisi lemahnya, ya. Zahir itu tadi kan yang memiliki dua makna, ya. Nah, makna yang kuat disebut zahir, sedangkan makna yang lemah disebut muawwal. Kemudian yang ketiga, al-mantuq muqaddamun 'ala al-mafhum. Makna yang disebutkan dalam dalil secara tegas lebih didahulukan daripada makna yang sifatnya tersirat atau tersembunyi. Yang keempat, al-musbit muqaddamun 'ala nafi, yaitu dalil yang menetapkan sesuatu lebih didahulukan daripada dalil yang menafikan sesuatu. Ya. Kemudian yang berikutnya an-naqil 'anil asli muqaddamun 'alal mubqa 'alaihi. Dalil yang mengubah hukum asal didahulukan daripada dalil yang tetap mempertahankan hukum asal. Karena li'anna ma'an nakil ziyadata ilmin. Karena dalil yang mengubah hukum asal tersebut membawa tambahan ilmu atau informasi baru yang tidak ada di sebelumnya. Al-'ammah al-mahfuz muqaddamun 'ala al-ghairil mahfuz, ya. Dalil umum yang masih murni yang belum dikhususkan, ya, lebih didahulukan daripada dalil umum yang pernah dikhususkan, ya. Kemudian makanat sifatul qabuli fihi aktsar muqaddamun 'ala ma dunahu. Dalil yang pra-perawinya di situ, ya, lebih mungkin untuk diterima kesahihannya, ya, didahulukan daripada dalil yang berada di bawahnya. Kemudian sahibul kisah muqaddamun ala ghairihi. Perawi langsung, pendapat perawi lebih didahulukan daripada pendapat yang bukan merawikan hadis tersebut. Nah, untuk contoh-contoh ini, ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, telah dijabarkan secara detail biasanya dalam kitab-kitabnya beliau, ya.
seperti mungkin di sini kitab Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul, atau dalam kitab beliau yang lain misalnya Asy-Syarahul Mumti' ala Zadil Mustaqri', ya beliau merinci ya bagaimana suatu hukum fikih itu diambil dengan menggunakan metode-metode tarjih berikut, ya. Jadi beliau merupakan salah satu ulama yang mentarjih pendapat atau kitab Zadul Mustaqni', ya. Beliau pilih mana yang rajih, beliau pilih mana yang ya lebih mendekati dalil daripada yang bukan, ya, dengan metode-metode seperti ini, ya. Setiap kaidah di sini ada turunannya sendiri-sendiri, ya. Ada contoh-contoh kasusnya dan juga mungkin ada pengecualian-pengecualiannya, ya. Setiap dalil di sini pasti membutuhkan penjabarannya tersendiri, ya. Setiap kaidah bisa menjadi satu bab tersendiri. Baik. Kemudian al-ijma' al-qat'i muqaddamun 'ala dhanni. Ya. Dari segi ijma' yang qat'i, maka dia lebih didahulukan daripada ijma' yang sifatnya dhanni. Ijma' qat'i ini adalah ijma'nya para salaf, para sahabat, para tabi'in, ya. Sementara ijma' yang dhanni itu adalah ijma' yang terjadi setelah mereka. Ya, jadi apabila ada dua ijma', maka ijma' yang paling kuat adalah ijma' yang terjadi di para salaf, ya. Sekitar jika para sahabat bersepakat atau para tabi'in bersepakat, maka itu adalah ijma' yang qat'i. Kemudian al-qiyas sul jali muqaddamun 'ala al-khafi. Ya, qiyas yang jali lebih didahulukan daripada qiyas khafi. Baik. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya tentang mufti dan mustafti. Mufti dan mustafti. Mufti adalah orang yang memberikan fatwa, ya. Orang yang memberitahukan tentang suatu hukum syariat. Sementara mustafti adalah orang yang bertanya. Di sini dipelajari syarat-syarat diperbolehkannya berfatwa, ya. Diperbolehkannya seorang berfatwa. Yang pertama, memiliki pengetahuan pasti atau dugaan kuat, ya. Seorang mufti harus mengetahui ilmu, ya, yang jelas harus memiliki ilmu yang luas, harus juga mengetahui hukum tersebut secara yakin, ya. Mufti itu bisa mutlak atau bisa juga parsial, ya. Mufti bisa mufti umum atau mufti parsial. Kalau sekarang biasanya mufti itu terbagi-bagi ranahnya, ada dalam ranah usrah bagi keluarga, ada yang dalam ranah qadha perhakiman, ada dalam ranah ibadah, ya, sendiri-sendiri. Dan setiap mufti yang berfatwa dalam ranahnya harus mengetahui hukum yang akan dikaji secara yakin, ya. Bukan hanya sebatas dugaan semata. Jika tidak, maka dia wajib menahan diri atau bertawakuf, menjaga diri dari berfatwa. Kemudian yang kedua, memahami gambaran masalah secara utuh, ya. Dia harus mengonsepsikan dan memahami pertanyaan, ya, para penanya secara sempurna. Ya, jadi dia selain dia berilmu, dia juga tahu atau paham maksud dari pertanyaan penanya tadi. Ya. Jadi penanya itu bermacam-macam, ya. Ada orang yang berfatwa, yang bertanya itu bermacam-macam. Ada yang mungkin jelas dalam menyampaikan data-datanya, ya. Ada yang mungkin hanya bertanya sekedarnya saja tanpa menyampaikan detail kasusnya, ya. Maka seorang mufti harus mencari tahu detail dari kasus atau kejadian-kejadian yang nanti akan dikaji, ya. Jangan sampai mufti tadi hanya mendengarkan sebagian saja, ya, dari informasi dan melupakan faktor-faktor yang lain. Baik. Berdasarkan kaidah al-fiqhu, kaidah hukmun, ya, al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Al-fiqhu atau al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menilai sesuatu itu merupakan bagian dari bagaimana cara memahami hal tersebut, ya. Contoh, jika seorang mufti ditanya tentang seorang yang meninggal, ya. Kemudian mengatakan ahli warisnya anak perempuan, saudara laki-laki, dan paman kandung. Maka mufti ini harus memastikan dulu saudara laki-laki tersebut, apakah dia satu ayah satu ibu, ataukah saudara laki-laki satu ayah saja, ataukah saudara laki-laki satu ibu, ya.
Baru dipastikan, setelah dipastikan baru nanti masuk ke tahap pencarian solusinya di situ ya. Jadi jika ada yang pertanyaan yang sifatnya masih global, ya, maka harus dirinci atau dimintakan informasi detail tentang hal tersebut. Ya, jadi tadi selain dari dia tadi mengetahui ilmu yang akan menjadi objek kajiannya, dia juga harus bisa memahami kasus secara utuh. Kemudian yang ketiga, ketika seorang mufti memutuskan suatu perkara, harus dalam kondisi pikiran yang tenang. Mufti harus dalam keadaan tenang jiwanya agar mampu memahami masalah dengan baik dan mengorelasikannya dengan dalil-dalil syariat. Ya. Karena itu dia tidak boleh berfatwa dalam kondisi masih marah, ya, terbawa emosi, sedih, cemas, ya, bosan, ya, atau iseng ataupun hal-hal serupa yang lainnya. Baik. Kemudian dalam meja fatwa ada syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan fatwa ya. Jadi setelah tadi kita berbicara tentang syarat seorang yang boleh berfatwa, ya, sekarang adalah syarat eh, terjadinya fatwa itu tadi. Yang pertama adalah peristiwa yang ditanyakan benar-benar terjadi ya. Kasus yang disampaikan ini adalah kasus yang real ya, bukan hanya sebatas kira-kira saja ya. Jadi yang ditanyakan ini memang benar-benar kasus nyata yang terjadi, ada orangnya, ya ada pelakunya, ada korbannya, baru kemudian ditanyakan. Ya. Oke, maka kalau hanya sebatas kira-kira saja, kalau ini nanti bagaimana, kalau ini begini dan seterusnya, maka ini eh, tidak diperkenankan terlebih dahulu, kecuali memang mungkin ada kemungkinan untuk terjadi. Baik. Kemudian yang kedua adalah tujuan penanya bukan hal yang buruk, ya. Jadi si penanya ini harus diketahui bahwasanya dia memang ingin mencari solusi dari permasalahan ini ya. Karena sebagian penanya ketika bertanya kepada seorang guru, seorang syekh ya, dia bertanya hanya untuk mengetahui apa jawaban syekh tersebut. Kemudian dia benturkan dengan syekh yang lain yang berbeda jawabannya ya. Sebagian dari thalabatul ilmi ya memiliki akhlak yang buruk dalam hal ini. Ya. Maka hendaknya ketika kita bertanya, kita pastikan pertanyaan ini adalah memang ada solusi yang hendak kita butuhkan. Ya. Bukan hanya untuk membenturkan fatwa satu orang dengan orang yang lain. Kemudian berikutnya, tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Ya. Fatwa tersebut tidak boleh memicu dampak buruk yang lebih besar daripada masalah yang ditanyakan. Jika fatwa justru menimbulkan madarat yang lebih besar, maka seorang mufti wajib menahan diri untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Ya. Daf'u asyaddul mafsadataini bi akhaffihima. Ya. Kita wajib menolak kerusakan yang lebih besar dengan mengambil risiko kerusakan yang lebih ringan. Kemudian berikutnya, kewajiban bagi orang yang meminta fatwa, ya, bagi orang yang hendak bertanya kepada seorang guru atau seorang syekh meminta fatwa, dia harus pertama-tama, ia harus meniatkan permintaan fatwanya semata-mata untuk mencari kebenaran dan mengamalkannya, bukan untuk mencari-cari keringanan, menjatuhkan atau menyudutkan mufti, atau untuk tujuan buruk yang lainnya. Jadi dia memang benar-benar bertanya untuk hal-hal yang memang dia butuhkan dan nanti akan dia amalkan. Niatnya harus benar. Kemudian yang kedua, ia tidak boleh meminta fatwa kecuali kepada orang yang telah ia ketahui atau diyakini dalam dugaan kuatnya sebagai seorang yang ahli dalam hal tersebut. Ya. Sebaliknya, sebaiknya ia memilih mufti yang paling terpercaya dalam ilmu dan ketakwaannya. Ya, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa memilih yang paling utama itu hukumnya adalah wajib. Ya. Jadi dia pilih mana yang paling bertakwa, nah mana yang dipandang dia sebagai orang yang lebih menguasai ilmu yang nanti akan menjadi objek kajiannya. Baik, itu tentang syarat mufti, ya, syarat terjadinya fatwa dan mustafti. Poin berikutnya yaitu tentang ijtihad dan taklid.
ijtihad adalah badlul juhdi liidraki amrin syak. Ya. Mencurahkan segala kemampuan dan tenaga untuk mencapai suatu perkara yang sulit. Adapun maksudnya dalam masalah fikih atau usul fikih adalah badlul juhdi liidraki hukmin syar'i. Mencurahkan segala kemampuan untuk menemukan atau merumuskan suatu hukum syariat. Ya, dan mujtahid adalah man badala juhdahu lidzalik. Orang yang mencurahkan segala kemampuannya untuk melakukan hal tersebut. Oke, itu definisinya ya. Jadi ijtihad dilakukan dengan penuh perjuangan ya. Dan seperti ketika seorang menulis skripsi atau tesis ya, maka itulah yang disebut atau gambaran dari ijtihad ya. Jadi ketika dia menyimpulkan suatu permasalahan ya, ada data-data yang nanti dia bawakan, ada metode-metode yang dia gunakan, ada kaedah-kaedah yang dia ya sisipkan di situ ya. Jadi bukan hanya sebatas ya apa namanya tanya jawab seperti itu ya, tetapi memang harus ada hal-hal yang diusahakan terlebih dahulu ya. Biasanya ini tentang hal-hal yang baru ya, tentang hal-hal yang sifatnya baru. Baik. Syarat-syarat ijtihad, untuk dapat melakukan ijtihad terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya ia harus mengetahui dalil-dalil syariat yang dibutuhkannya dalam ijtihad tersebut, seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Tidak harus seluruhnya, tetapi setidaknya dia mengetahui dalil-dalil yang nanti bersinggungan dengan objek kajiannya. Ya, misalnya sedang membahas haji, haji dan umrah, maka hendaknya dia kumpulkan dalil-dalilnya, ayat-ayat tentang haji dan umrah, kemudian apa namanya hadis-hadisnya dia kumpulkan, dia kaji, ya mana yang sahih, mana yang dhaif, ya, kemudian kaidah-kaidahnya, pendapat ulamanya, kemudian dia kumpulkan di situ. Ia harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan, kesahihan, kelemahan suatu hadis ya. Jadi setelah yang dia tadi kumpulkan, dia harus mengetahui ilmu hadis. Dia sebisa mungkin tahu hadis ini adalah hadis yang dhaif ya, bukan hanya sebatas mengikuti pendapat ulama saja, tetapi juga tahu dari sisi mana apa namanya lemahnya hadis tersebut. Jadi dia harus paham ilmu mustalah hadis. Kemudian ia harus mengetahui tentang nasikh dan mansukh. Ya, ini dalam bagian ilmu tafsir ya, nasikh mansukh salah satu bagian dari ilmu tafsir. Kemudian ilmu tentang ijma', ini salah satu bagian dari ilmu fikih ya. Jadi selain dari ilmu hadis, ilmu tafsir dan juga ilmu fikih ya, yang berkaitan dengan objek kajiannya, agar ia tidak menetapkan hukum berdasarkan dalil yang sudah dihapus atau menetapkan hukum yang menyelisihi ijma. Ya, kemudian ia harus mengetahui dalil-dalil yang dapat mengubah arah hukum seperti taksis, takyid dan seterusnya ya. Yang biasanya ini dalam kajian usul fikih ya. Jadi kalau tadi dalam ilmu hadis ya, rijalul hadis, kemudian apa namanya nasikh, nasikh ini dalam ilmu tafsir, ijma' ini dalam ilmu fikih, taksis ini dalam ilmu usul fikih, takyid juga usul fikih, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, dia juga harus memahami bahasa Arab dan usul fikih, ya, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab ini maknanya apa, yang berkaitan dengan nanti apa yang akan dia kaji. Dalalatul alfaz, am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan seterusnya yang nanti dia butuhkan dalam ijtihad tersebut. Nah, kemudian yang keenam, selain dari bekal-bekal tadi, dia memang harus memiliki kemampuan intelektual atau bahasa gampangnya dia memang benar-benar cerdas ya. Memiliki kecerdasan atau kemampuan analisis yang mumpuni untuk bisa mengeksplorasi dan menyimpulkan atau beristimbat ya, hukum dari dalil-dalil tadi dengan metode-metode yang telah dia pilih sebelumnya. Baik. Ijtihad bisa terbagi ya, ijtihad mutlak dan juga bisa ijtihad parsial.
Kalau sekarang sudah jarang ada orang yang bisa ijtihad mutlak dalam banyak hal. Biasanya kalau orang sekarang ini ijtihadnya adalah ijtihad parsial dalam hal-hal yang sifatnya spesifik ya. Jadi orang hanya fokus dalam bidang yang memang menjadi ya, objek kajiannya. Baik. Kemudian ma yalzamul mujtahid. Kewajiban bagi seorang mujtahid ya, adalah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam mencari kebenaran. Ya. Dia harus benar-benar berjuang ya mengumpulkan tadi mutolaah, mencari dalam kitab-kitab ya, kemudian belajar kaidah-kaidah ya, mengambil kesimpulannya ya, mengetahui pendapat-pendapat ulama yang lain bagaimana mereka bisa sampai kepada pendapat tersebut ya. Kemudian menetapkan hukum berdasarkan apa yang tampak jelas baginya. Ya. Jika dia benar ya, maka akan mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihadnya dan juga pahala kebenaran. Ya, jika dia keliru, maka dia dapat satu pahala, yaitu pahala hasil usaha dia berijtihad. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba, falahu ajran." Apabila seorang hakim menetapkan hukum lalu berijtihad dan benar, maka dia dapat dua pahala. Dan jika dia berijtihad, ya, kemudian salah dalam menetapkan hukum atau keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Baik, kalau dia nggak bisa mendapatkan kesimpulannya, ya, atau mungkin tidak tampak jelas baginya bagaimana solusinya, maka dia wajib untuk menahan diri atau tawakuf dan tidak berfatwa. Dia cukup katakan wallahu a'lam, ya, atau kemudian dikatakan silahkan tanya kepada yang lebih alim darinya. Seperti itu ya. Jadi seorang mujtahid apabila memang dia tidak tahu suatu hukum, maka dia tidak boleh apa namanya mengarang-arang cerita. Dia harus katakan sejujurnya, wallahu a'lam, silahkan bertanya kepada yang lebih alim. Baik, itu syarat seorang mujtahid dan kewajibannya. Kemudian yang terakhir, bab terakhir yaitu at-taqlid ya. Taklid artinya mengalungkan sesuatu pada leher hingga melenggarinya seperti kalung. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah mengikuti pendapat orang yang ucapannya bukan merupakan hujjah, dasar hukum yang mengikat. Ya. Bisa taklid artinya mengikuti seorang guru, ya, mengikuti seorang guru. Baik, mengikuti seorang guru. Tempat-tempat kondisi taklid. Taklid terdapat pada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ya, jadi mukallid atau mengikuti guru, mengikuti pendapat guru, itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia memang seorang awam yang tidak mampu untuk mengetahui hukum secara mandiri, ya. Belum memiliki kefaah bahasa, ya. Kemudian wawasan fikihnya masih pemula dan semacamnya, maka ini adalah seorang yang awam. Kewajiban baginya adalah bertaklid. Bertaklid di sini adalah mengikuti guru, ya. Tapi harus dipastikan juga guru yang dia ikuti adalah guru yang mengajarkan berdasarkan dalil, bukan hanya sebatas bukan hanya sebatas bukan hanya sebatas apa namanya membaca kitab saja. Ya. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ya, hendaknya bertaklid kepada orang yang terbaik yang ditemukannya, baik dari segi keilmuan maupun ketakwaannya, yaitu kewaraannya. Jika ada dua orang yang baginya sama-sama setara, maka ia boleh memilih salah satu dari keduanya. Ya. Dan ini adalah normal ya. Jika seorang yang awam, maka dia belajar kepada gurunya. Kondisi yang kedua adalah seorang yang mujtahid yang mendapati suatu peristiwa hukum yang menuntut tindakan jawaban secara segera. Ya, atau seorang yang dia bukan orang awam banget, dia bukan orang awam, ya mungkin dia adalah apa namanya alumni S1 di bidang syariah ataupun yang lain semacamnya, tetapi dia dalam suatu hukum dia tidak mengetahui jawabannya atau tidak mengetahui ya solusinya bagaimana, ya, dan dia perlu untuk mengetahui jawaban ini secara cepat, maka dia boleh untuk mengikuti pendapat ulama yang lain, ya.
Dia bertaklid kepada ulama yang lain. Baik. Ya, jadi taklid itu sama-sama diperbolehkan ya. Ya. Tentu saja harus melihat ya apa namanya objek kajiannya. Jadi dalam bertaklid artinya dia mengikuti guru yang mana guru itu memang mengajar berdasarkan dalil ya, mengajar berdasarkan dalil dengan metode-metode yang sesuai dengan manhaj salafus saleh. Baik. Kemudian macam-macam taklid, ya, anwa'ut taklid. Taklid ada dua macam, ada taklid umum dan juga ada taklid khusus. Taklid umum, ya, maksudnya adalah seorang yang berkomitmen penuh pada satu madhab fikih saja, ya. Ya hanya mengambil misalnya dalam masalah fikih dia hanya mengambil pendapat Syafi'iyah saja dan tidak mengambil pendapat Hambali atau tidak mengikuti pendapat ulama yang mentarjih pendapat-pendapat fikih itu tadi. Ya. Maka para ulama berbeda pendapat mengenai hukum taklid ini. Sebagian ulama menganggapnya wajib, ya, karena menurut mereka pintu ijtihad sudah tertutup dan tidak memungkinkan bagi orang-orang yang masa belakangan untuk berijtihad kembali. Sebagian yang lain mengatakan hal tersebut hukumnya haram, ya. Jadi kalau hanya ngambil dari satu madhab saja kemudian membuang jauh-jauh madhab yang lain, maka ini adalah perbuatan yang haram. Karena hal itu mengandung bentuk komitmen mutlak untuk mengikuti pihak selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan pendapat fikih ini adalah sabda Nabi, padahal tidak demikian ya. Kita tidak diperbolehkan untuk apa namanya mempertaklid secara total kepada seseorang ya. Tidak diperbolehkan kita untuk bertaklid secara total kepada pendapat seseorang kecuali hanya kepada dalil ya, kecuali hanya kepada dalil ayat Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya sesungguhnya pendapat yang mewajibkan taklid umum, ya maksudnya nggak mengambil pendapat yang lain, ya ketika ada yang berbeda pendapat dia tetap kekeh dengan mazhabnya, ya. Ketika disodorkan dalil-dalil yang lebih kuat dia tetap tidak mau untuk mengkajinya, ya. Taklid umum seperti itu berarti mewajibkan ketaatan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perintah dan larangannya. Dan ini menyelisih ijma. Sedangkan pendapat yang membolehkannya maka di dalamnya terdapat celah kritik. Beliau juga menambahkan barang siapa berkomitmen pada mazhab tertentu. Kemudian dia mengamalkan pendapat yang menyelisih mazhabnya tanpa didasari taklid kepada ulama yang lain yang memberi fatwa kepadanya tanpa bersandar pada dalil yang menuntut hal tersebut serta tanpa uzur syar'i yang membolehkan apa yang ia lakukan, maka orang tersebut sesungguhnya hanyalah mengikuti hawa nafsunya, melakukan hal yang diharamkan tanpa uzur syar'i dan ini adalah kemungkaran. Ya, adapun jika telah jelas baginya suatu alasan yang menguatkan, yang rajih, ya, satu pendapat di atas pendapat yang lain, baik melalui dalil-dalil terperinci jika ia mengetahui dan memahaminya, atau karena ia melihat salah satu dari dua ulama lebih mengerti tentang masalah tersebut daripada ulama yang lain, dan orang tersebut lebih bertakwa kepada Allah dalam apa yang dikatakannya, kemudian dia beralih dari satu pendapat ke pendapat yang lain karena alasan seperti ini, maka hal ini diboleh bahkan wajib hukumnya. Imam Ahmad telah menegaskan hal tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya adalah eh, mengambil pendapat itu harus berdasarkan ya, mengikuti suatu pendapat harus berdasarkan dalil. Ya. Katakanlah kita mengikuti pendapat ulama Syafi'i. Ya. Apabila pendapat ini berdasarkan dalil atau sesuai dengan dalilnya, maka boleh kita amalkan. Namun jika ternyata adalah beberapa masalah menyelisihi dalil, ya, menyelisihi dalil atau tidak ada dalilnya, maka kita tidak perlu ya ngotot untuk melakukan hal tersebut. Ya. Kalau dalam buku-buku fikih atau kitab-kitab fikih banyak detail-detail masalah, ya, banyak detail-detail masalah yang tidak ada dalilnya, ya, yang tidak ada dalilnya dan itu biasanya adalah hasil ijtihad dari para muallifnya.
dari para ulama sebelumnya. Ya, jadi dalam detail-detail masalah ibadah banyak yang tidak ada dalilnya, yang kemudian para ulama berijtihad. Ya. Maka kita lihat ya, dalam masalah-masalah tersebut apakah ini ada sandarannya atau tidak. Jika ada sandaran dalilnya kita terima, jika tidak maka tidak perlu kita untuk ya mengamalkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, taklid khusus, yaitu seorang mengambil pendapat tertentu dalam satu kasus hukum yang spesifik saja. Hal ini diperbolehkan ya, apabila eh, hukum tertentu ya, pendapat tertentu dalam satu kasus hukum spesifik, hukumnya diperbolehkan apabila ia tidak mampu mengetahui kebenaran lewat jalan ijtihad secara mandiri. Ya. Baik ketidakmampuannya itu bersifat nyata maupun karena ia sebenarnya mampu namun harus menghadapi kesulitan yang teramat sangat. Masyaqqah azimah. Ya, taklid itu khusus hukumnya boleh saja. Ya, misalnya kita baca buku fatwa-fatwa ya. Fatwa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, fatwa Lajnah Daimah ya. Dalam masalah puasa, dalam masalah pembatal puasa ya, dalam masalah hukum-hukum fikih ya. Kita boleh untuk apa namanya? Ber melihat fatwa mereka dan alhamdulillah fatwa mereka biasanya selalu disertakan dengan dalil-dalil. Jadi para ulama-ulama ya, ulama Saudi kontemporer sekarang ketika mereka apa namanya menyimpulkan suatu hukum ya selalu menggunakan landasan dalil. Jadi kita bisa cek ya dalil tersebut ya pendapat tersebut apakah sesuai dengan dalil ataupun tidak ya. Berbeda dengan kitab-kitab fikih madhab ya. Kitab-kitab fikih madhab ya syarah-syarahnya ya hawashi-hawashinya maka rata-rata tidak menampilkan dalil. Rata-rata tidak menampilkan dalil, hanya menampilkan kalam ulama saja. Baik. Kemudian fatwa seorang muqallid, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya. Orang yang wajib untuk ditanyakan berguru kepadanya adalah ahla dzikri. Ya, ahla dzikri adalah orang yang memiliki ilmu. Ya, sedangkan seorang muqallid, ya, seorang awam maka dia tidak boleh untuk menjadi rujukan. Kewajiban seorang awam dia adalah belajar ya kepada ahlinya. Abu Umar bin Abdul Barr rahimahullah dan ulama lain mengatakan ajma'an nas ala anna al-muqallid laisa ma'dudan min ahli ilmi. Para ulama sepakat bahwasanya muqallid tidaklah terhitung sebagai bagian dari ulama. Wa anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Dan sesungguhnya ilmu itu adalah mengetahui kebenaran berdasarkan dalilnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa hadza kama qala Abu Umar, ya, fa inna an-nas la yakhtalifuna fi anna al-ilma huwa al-ma'rifatu al-hasila an dalil, wa amma biduni dalil fa innama huwa taqlid. Ya. Jadi intinya adalah ilmu itu ya, pengetahuan yang lahir dari dalil. Adapun pengetahuan tanpa dalil, maka itu disebut sebatas muqallid. Ya, menghafalkan matan-matan fikih, matan-matan fikih itu kalau dalam definisi Ibnu Qayyim ini bukan disebut sebagai alim, ya, tetapi dia baru sampai pada taraf muqallid. Ya, muqallid pun juga bisa menjadi seorang mujtahid jika dia terus belajar, ya, terus mencari dalil, ya, menggunakan metode-metode yang telah diajarkan oleh para salafus saleh. Baik. Ya, baik, Bismillah, insya Allah cukup sampai sini ya, perjumpaan kita. Alhamdulillah berarti sampai sini telah kita selesaikan inti-inti dari kitab Usul min Ilmil Usul. Ya, kita tadi telah membahas tentang tertib bainal adillah. Untuk rinciannya tidak bisa kita sampaikan di sini karena setiap bab, setiap kaidah membutuhkan pembahasan satu bab. Kemudian tentang mufti dan mustafti, syarat-syarat mufti, ya. Kemudian syarat-syarat terjadinya fatwa, kemudian syarat juga orang yang meminta fatwa, kemudian tentang ijtihad, apa itu ijtihad, ya, bagaimana cara berijtihad, apa aja syarat seorang supaya bisa berijtihad, ya, kewajiban seorang mujtahid.
Kemudian ada taklid, apa itu muqallid, ya. Apa itu dari mujtahid dan apa itu muqallid. Ya, muqallid adalah orang awam yang baru belajar, kewajibannya adalah berguru kepada ahlinya, kepada ahli ilmu. Baik. Kemudian taklid, hukum taklid, taklid umum, taklid secara total kepada satu mazhab tertentu ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan haram, dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala lebih menegaskan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang di, dilarang ya. Ya. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan taklid secara total kepada satu madhab ya, itu adalah sesuatu yang dilarang. Dan juga Ibnu Qayyim juga memiliki pendapat yang sama, yaitu taklid kepada satu madhab secara total adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam beberapa masalah tertentu, maka kita wajib bertanya, kemudian mengetahui, wajib juga mencari dalil-dalil apa yang menjadi landasan dari fatwa tersebut. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini. Insyaallah pekan berikutnya berarti kita adakan ujian ya. Ujian tertulis seperti sebelum-sebelumnya 50 soal ya untuk fikih dan juga 50 soal untuk usul fikih, fikih muamalat ya, fikih muamalat dan usul fikih. Insyaallah nanti akan saya gabungkan file ini dalam satu satu file ya. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhal sebelum kita tutup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, izin tanya Ustaz. Oh ya, silahkan. Eh, Ketika kita minta fatwa itu, yang baik itu Ustaz, kepada lembaga resmi, misalkan tadi Lajnah Daimah, kalau mungkin di Indonesia MUI, atau boleh kepada personal-personal yang kita yakin dia memenuhi syarat sebagai seorang mufti dan dia berpegang di atas manhaj salaf itu Ustaz. Ya, yang kita yakini dia ini aja, yang yakini keilmuan dan ketakwaannya, yang terbebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Kalau seandainya suatu lembaga fatwa itu apa namanya terpengaruh oleh keputusan-keputusan politik suatu negara, suatu pemerintahan, maka coba kita bandingkan dengan fatwa yang lain. Ya. Kadang lembaga fatwa itu sendiri juga didesak oleh kepentingan ya, kepentingan politik di negaranya untuk tidak berfatwa secara sembarangan. Jadi seperti itu. Bisa kita bandingkan fatwa-fatwa tadi, ya. Fatwa Lajnah Daimah, fatwa MUI, ya. MUI sendiri metodenya juga sudah lumayan bagus, ya. Tapi tetap perlu kita bandingkan dengan fatwa yang lain, ya. Fatwa dari Saudi misalnya, ya. Terutama dan juga kita wajib kedepankan yang di atas manhaj salaf ya. Karena dari manhaj ini biasanya muncul apa namanya? Landasan landasan apa namanya? Alasan kenapa dia berfatwa ini ya itu dasarnya adalah dari akidahnya, dari akidahnya atau dari manhajnya. Kalau akidahnya lurus, maka insya Allah fatwanya pun juga lurus ya. Tapi kalau akidahnya sudah melenceng ya, maka dia pasti akan mencari pembenaran-pembenaran terhadap apa yang dia yakini tadi. Wallahu a'lam. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.